Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Tuhan memberkati. Selamat malam Vira. Selamat malam Bang Yedis. Selamat malam juga. Silakan Vira, nyalakan kamera. Muslimah atau Kristen? Saya Kristen Bang. Oke, silakan nyalakan kamera. Apa yang mau Anda sampaikan? Udah Bang. Belum kelihatan. Gimana ya? Apakah teman-teman bisa melihat dia menyalakan kamera atau belum? Oh ya, sekarang sudah. Ya salam Bang. Iya, salam Kak Vira. Tadi kan masih menutup kamera. Coba saya konfirmasi sekali lagi. Kristen atau Islam? Saya Kristen Bang. Kristen. Mau Iya, menyampaikan Muslim. apa? Mau menyampaikan apa? Silakan. Saya mau tanya tentang perpuluhan. Oke, silakan. Iya. Kalau dulu kan di agama saya sebelumnya kan mau infak di mana aja boleh. Oh, sebentar, sedikit. Agama sebelumnya, ini nampaknya lagi-lagi orang bertobat lagi. Saya mau tanya dulu, Kak Pira bisa turun sedikit? Ini Bukan, maksudnya bisa nggak posisi kita itu sama? gimana Bang? Oke lah, saya begini, oke. Kak Pira, emang tadinya muslimah? Iya Bang. Tadinya muslimah. Berapa tahun Anda menjadi seorang muslimah? Sebelum kita jawab ya masalah perpuluhan, kita cerita itu dulu nih. Karena Komal ini nih komal-komal tentang Islam dan Kristen gitu. Coba. Oh iya. 23 tahun. 23 tahun menjadi seorang muslimah. Dan sudah berapa lama menjadi seorang Kristen? Sejak 2013. Oh, berarti udah lama, 2013. Oke. Yang membuat Anda meninggalkan, oh gini, kita tes dulu ya teman-teman ya. Kita harus tes dulu nih teman-teman. Ya, kita tes nih. Berarti dulu waktu muslimah sholat, ngaji. Iya, sholat. Iya dong. Bisa nggak kami membuktikan bahwa dulu benar-benar sholat? Biasanya tesnya itu adalah bagaimana doa-doa sholat, bagaimana doa segala macam, terus habis itu bacaan ayat-ayat Al-Quran kami mau dengar. Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Kalau misalnya surat lain, coba itu kan surat Al-Ikhlas umum, coba yang lain. Wal asri innal insana lafir us illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Sah mantan muslim. Ya. Oke. Yang ingin kami tanyakan nih Kak Vira, bagaimana jalan ceritanya kok bisa Anda ini meninggalkan agama Islam lalu menjadi orang Kristen? Apa jangan-jangan juga karena pernikahan lagi? Coba jelaskan. Enggak. Jadi dulu waktu saya baru selesai kuliah, bapak saya meninggal. Oke. Jadi saya ini 9 bersaudara Bang, 7 laki-laki, 2 perempuan. Oke. Jadi waktu bapak saya meninggal itu, kita tuh kayak abang-abang yang lain tuh, ya kayak ustadz-ustadz gitulah. Oke. Jadi saya tuh dibilang, ya setelah orang tua meninggal, setelah meninggal itu ada 3 amalan yang tidak putus. Gitu, sedekah, anak yang soleh, gitu-gitu kan Bang. Jadi oh ya, itu selalu saya dengar. Sedikit nih, mohon maaf sedikit. Iya. Saya kalau lewat lampu merah tertentu di negeri Konoha, saya selalu mendengar itu. Masjidnya dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang belum kelar-kelar. Dia selalu di lampu merah itu ngomong begini. Ketika anak-anak Adam meninggal dunia, maka amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. 1, amal jariah. 2, orang yang berbakti kepada orang tuanya dan seterusnya. Itu 3 itu terus yang udah ngomongin, makanya saya hafal itu kalau lewat lampu merah itu. Oke, selanjutnya. Iya, jadi terus dibilang kayak gitu. Nah, biar mengalami ringan lah siksa kuburnya, melewati sisa kubur lah apa gitu. Jadi disuruh zikir berapa ribu kali, setiap habis sholat suruh kirim doa segala macam. Terus
Saya juga disuruh pakai hijab yang besar, pakai rok gitu kan Bang. Jadi iya dilakuin, tapi pada waktu itu ada rasa lelah gitu. Pas bulan Ramadan, itu bulan Ramadan ketiga saya. Bulan Ramadan saya sholat, saya tahajud, terus saya capek gitu Bang. Capek ini apa sih gitu. Iya betul. Anda ngerasa jenuh ini apa-apaan sih, kok hidup saya dibikin kayak begini, kok saya Iya. orang begini harus begini. Anda mempertanyakan akhirnya ya. Iya. Oke, lanjut. Akhirnya saya capek, terus setelah bapak meninggal itu kan semua pada sibuk masing-masing ya Bang dengan kehidupan masing-masing. Iya. Karena saya anak paling kecil tuh saya sendirian terus di rumah. Hampir setiap hari saya sendirian terus di rumah. Jadi saya ngerasa kesepian, capek gitu. Nah, waktu zaman itu kan zaman Facebook itu masih yang mode data aja tuh bisa ya, nggak kelihatan gambar gitu ya Bang. Iya zaman dulu ya, betul. Jadi saya buka Facebook, terus ngelihat ada postingan teman saya, teman SMP gitu, tentang dia kayaknya cinta banget gitu sama Tuhan Yesus tuh begini begitu. Saya hampir lupa kalimatnya, cuman kok dia cinta banget gitu ya. Terus saya cari tahu apa sih ini, terus saya buka YouTube, dengar lagu rohani kok adem banget gitu Bang. Nah, saya kalau boleh jujur, iman saya itu tumbuh karena pendengaran dengan lagu-lagu rohani itu, seperti bukan manusia yang menulis tuh, kayak malaikat yang nulis lirik-liriknya. Iya. Gitu. Jadi saya dengerin itu, saya ngerasa adem, kok ngerasa nggak kesepian, ngerasa damai, tenang gitu. Tapi by the way, anyway, Baswe nih Kak Vira, suku apa sih? Kalau logat-logatnya kayak orang Minang nggak? Enggak Bang, saya Simalungun, saya Saragi Simalungun. Oh ternyata. Waduh. Di sini ada Bang kita nih, Saragi juga di sini, dia di ini. Kapan-kapan kalau ke California bisa gabung-gabung dengan yang sama-sama Saragi. Oke, lanjut lagi. Iya, jadi saya dengerin itu, terus kok adem banget ya. Tapi saya dalam hati tuh kayak mau nangis gitu Bang, karena kan kalau kita di Islam itu, kalau musyrik ya menduakan Allah itu, kita tempatnya udah neraka jahanam. Bahkan kalau jadi orang Nasrani itu kita dibilang jadi bahan bakar orang Islam di neraka. Iya. Bakarnya. Gitu. Padahal kalau dalam hadis dikatakan bahan bakar api neraka itu dari batu katanya. Tapi nggak tahu kok jadi orang Nasrani. Ya lanjut. Nah, orang terus? kafir gitu. Jadi saya takut lah Bang. Saya takut, tapi ada rasa pengen tahu gitu. Ini apa sih? Kenapa damai banget? Saya sekali aja bilang Yesus tuh kok damai gitu. Semakin hari saya cuma dengerin lagu rohani aja. Lagu rohani itu zaman itu masih pakai BlackBerry. Oke. Dengerin lagu rohani, terus saya cari tahu terus ini apa gitu. Nggak ada yang bimbing saya. Sorry, saya kumpulannya geng saya itu Islam. Saya sekolah di salah satu kayak sama dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Kayak sekolah-sekolah Islam gitu ya? Sekolah Islam, di kampus juga geng saya Islam, semuanya Islam Bang. Saya senenek moyang kayaknya Islam semua gitu. Jadi yang nggak ada sama sekali, saya cari tahu aja sendiri. Sana kemari, saya cari tahu di baptis itu apa gitu. Pokoknya ya atas kemauan saya sendiri lah. Jadi, tapi itu pun setelah saya, singkat cerita ya Bang, setelah saya ketahuan Kristen, saya mau dibunuh. Sama keluarga? Iya, sama abang-abang. Saya dipaksa syahadat, dibilang harus syahadat. Ya saya syahadat nggak apa-apa, tapi saya bilang sekalipun saya syahadat sampai mati saya tetap percaya Yesus itu Tuhan. Gitu. Oke. Berarti bukan karena sebuah pernikahan ya? Bukan Bang. Tapi kok ada banyak ini, ada kalang kabut di kolom komentar nih. By the way, anyway, Baswe, apakah? Waduh, tapi nanti kalau saya tanya itu nggak usah lah. Ini para penonton ini kadang-kadang suka usil. Oke. Lalu tadi pertanyaannya seputar perpuluhan ya? Iya. Jadi saya itu kan gereja, misalnya lah saya gereja di A gitu Bang. Tapi gereja saya ini dia juga melakukan pembangunan besar-besaran. Jemaatnya ribuan banyak. Nah, perpuluhan itu saya kasih di gereja B yang ada di kampung. Gitu perpuluhan saya kasih di gereja. Gak apa-apa. Oh, nggak masalah ya Bang? Nggak masalah.
Oh, soalnya saya tanya ada salah satu hamba Tuhan juga, katanya di mana kamu gereja ya kamu kasih perpuluhan di situ gitu. Iya, seharusnya begitu. Tetapi kalau misalnya nih, kamu melihat ada misalnya gereja lain yang udah kamu lihat dengan mata kepala sendiri, tidak Iya. tidak ada, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi memang perpuluhan itu ya kemana kita bergereja, seperti Oh itu. gitu. Tetapi kalau misalnya ada niatan dari hati sendiri nggak masalah. Sebenarnya begini, kan apalagi kemarin masalah ada ini berita-berita yang lagi simpang siur yang saya juga nggak tahu sebenarnya gimana, masalah katanya dana Natal akan digunakan untuk membantu orang di luar negeri. Waduh. Kan masih banyak gereja-gereja yang lantainya nggak ada, gereja-gereja yang tidak diperhatikan, ya kan? Benar. Yang di pedalaman-pedalaman begitu. Benar. Dan gereja-gereja yang besar juga seharusnya yang memperhatikan itu begitu. Misalnya ada gereja jemaatnya besar ribuan, kemudian gerejanya sudah bagus. Iya, lihatlah gereja-gereja yang masih kecil di pedesaan-pedesaan begitu. Ya mungkin Anda memberikan perpuluhan ke gereja lain itu karena di dalam sudut pandang mata Anda, ini gereja kami udah cukup kok ini. Begitu. Cuman memang lebih baik itu melalui lembaga. Gitu. Jangan individu-individu. Artinya jemaat harus rapat ngomong kepada pimpinan, ngomong kepada Pak Gembala, gimana ini dengan gereja yang lain perpuluhan kita, gimana kalau kita bantu mereka, gitu seperti itu. Sebenarnya kalau semua terbuka enak kok, gitu loh. Iya. Seperti itu. Masalahnya dia bukan gereja saya ini sama-sama karismatik, tapi beda nama gitu. Cuman gereja yang di kampung ini sangat-sangat memprihatinkan gitu lah ya Bang. Pembangunannya. Ya, harusnya gereja yang besar yang itulah yang memperhatikan begitu. Seharusnya begitu. Iya Bang. Oke, jadi nggak masalah ya Bang. Nggak masalah kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya Anda berikan kepada nggak masalah. Seperti itu. Bukankah di dalam Bible kita itu diberikan bahwa itu dana gereja itu diberikan kepada janda-janda orang-orang miskin. Seperti itu. Itu yang harus mendapat perhatian. Oke Bang. Seperti itu. Iya, Itu kalau dari pendapat saya. Iya. Oke Bang. Saya bingung juga kan karena hanya perpuluhan sih. Saya jadi waktu dibilang kamu gereja di mana ya kamu kasih di situ. Jadi kayak kok jadi saya ngerasa kayak menipu Tuhan. Saya bagi-bagi persembahan buah sulung di gereja ini, persembahan ucapan syukur di sini gitu. Menurut saya tidak masalah, tidak masalah. Cuman memang sih sejatinya kalau kita bergereja ke situ ya ke situ. Tetapi kalau misalnya kita lihat gereja lain tidak diperhatikan, harusnya kita nggak ngambil tindakan sendiri. Harusnya kita ngomong kepada para pimpinan-pimpinan di situ. Kita tetap memberikan perpuluhan di situ, tapi kita ngomong juga itu gimana itu yang nggak diperhatikan itu, gitu. Mungkin karena Anda kecewa, mungkin tidak dapat gitu, akhirnya kasih ke sana. Saya nggak tahu ininya kenapa itu terjadi seperti itu. Karena saya kasihan aja sih Bang, karena saya suka ke pedalaman gitu, perkampungan gitu, ngelihat gereja itu sangat miris. Bahkan anak-anak Natal di sana itu pakai baju sekolah Bang, seragam, karena mereka nggak bisa beli baju Natal semuanya kan, jadi mereka seragamin pakai baju sekolah. Itu teguran lah kepada para hamba Tuhan yang terlalu memikirkan untuk membuat yang mewah-mewah seperti itu. Sebenarnya asal ya cukup saja sih sederhana, nggak perlu harus heboh-heboh gitu kan bangunan gerejanya seperti itu. Yang kita bangun itu kan mental atau rohani kita, bukan bangunannya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ada yang mau membantu-bantu yang di luar negeri, ya perhatikan dulu lah gereja-gereja dalam negeri masih banyak yang seperti itu. Apalagi masih banyak yang kena persekusi, bangun gereja aja susah setengah mati gitu. Kan banyak sekali sampai zaman sekarang juga bangun gereja susahnya setengah mati, harus tanda tangan ini, harus tanda tangan itu ya. Makanya saya bilang SKB 3 menteri itu ya dicabut aja, itu gak ada gunanya. Gitu. Masa kita mau bangun tempat peribadatan kok harus ada tanda tangan orang segala, begitu. Oke, begitu ya, Kak Fira ya. Oke, maju terus. Penjelasannya, ya. Sama-sama maju terus ya, tetap semangat, tetap memberitakan kebenaran. Saya
satu ini yang saya terima, artinya postingan kita akan dibaca orang dan kita tidak pernah tahu bahwa postingan itu akan membawa orang kepada satu pertobatan. Benar Bang. Betul ya, makanya teman-teman jangan lupa klik share, like dan bagikan. Oke, begitu Kak Vira. Ya, terima kasih kasih, ya, selamat malam. Ya, Tuhan Yesus shalom, memberkati. Bang. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, saya turunkan. TikTok macet, YouTube macet. Oh ya? Macet? Oke, macet teman-teman. Suara YouTube putus. Ya, makanya yang di TikTok, yang di YouTube kesini aja lah. Ya, yang di YouTube kesini aja, silakan. Yang di YouTube kalau mau kesini ya. Kita kasih naik, coba caranya lagi ya. Kita kasih naik caranya. Apakah dia masih ngehang juga? Kalau masih ngehang juga berarti ini sudah bisa. Nah, sekarang sudah bisa. Ya. Malam, Bang. Selamat malam Caraya. Saya mau tanya dulu nih. Dari followers Anda tadi cuman berapa? Berapa tadi followersnya? Saya baru gabung TikTok sih. Oh, baru gabung TikTok. Tapi sudah dapat followers 1.000 orang ya. Caraya, saya mau tanya dulu nih. Betul Anda tadinya itu dari muslimah? Iya, Bang. Muslimah, oke. Berapa tahun Anda menjadi seorang muslim? 30 tahun, Bang. 30 tahun menjadi seorang muslim. Oke. Bukan bermaksud ini itu kalau orang ngaku-ngaku itu nggak boleh. Di sini itu harus diuji dulu. Waktu Anda muslimah, Anda sholat ngaji nggak? Iya, Bang. Oke, bisakah Anda dites karena ujian seseorang itu muslim atau tidak ditentukan dari cara dia bisa membunyikan huruf-huruf Arab. Coba silakan. Bunyikan huruf-huruf Arab sebagai tanda bahwa Anda dulu pernah menjadi seorang muslimah. Silakan. Surat ini ya, Al-Ahzab. Tabat yada abi lahabi watab ma agnaan humaluhu wa makasab saya selana ronda talhab wa mro'atuhu hamalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Oke, ini sah, ini muslimah ya. Oke. Caraya, bisakah cerita apa sebabnya ini Anda meninggalkan agama Islam? Atau hanya karena nikah? Atau memang karena Anda mengetahui sesuatu kebenaran? Begitu, coba. Iya, Bang. Waktu pas saya nikah itu saya masih muslim, Bang. Dulu memang berbeda keyakinan dengan suami saya kan. Oke. Lalu pada saat itu akhirnya kita memutuskan untuk menikah, dan karena mayoritas di keluarga saya memang semuanya muslim, akhirnya suami kan mengalah. Ikutlah nikahnya secara muslim. Oh, berarti malah suaminya yang mualaf dulu pertama. Ya, secara ini sih mualaf ya. Secara administrasi mualaf gitu kan. Terus? Tapi singkat cerita kami 7 tahun lah menikah. Di situ saya masih meyakini gitu bahwa suami saya bisa, meskipun dia maksudnya mengikuti ke ajaran muslim, tapi saya yakin gitu suami saya bisa. Kadang-kadang saya suka nggak Jumatan kayak gitu kan, tapi dia diam aja sih, nggak gimana-gimana, dan kami juga nggak pernah debat atau gimana. Kalau saya ngaji juga dia biasa, cuman ternyata mungkin di dalam diamnya itu dia berdoa ya di situ. Oke. Lalu singkat ceritanya setelah 7 tahun nikah itu saya memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Saya ada satu pemikiran gitu, rumah tangga ini mau dibawa kemana kalau berbeda, karena puji Tuhan kami sudah dikaruniai anak-anak kan. Lalu saya bilang udah anak-anak, awalnya saya ego sih pertamanya, pokoknya anak-anak ikut saya. Suami bilang ya nggak apa-apa gitu. Lalu sampai suatu waktu saya bilang udahlah,
pemimpin keluarga ini kan laki-laki ya. Makanya saya udahlah anak-anak ikut bapaknya aja, saya bilang gitu. Terus suami bilang sama saya, kamu gimana? Saya masih tetap aja. Awalnya masih gitu Bang, masih saya tetap aja. Sampai suatu waktu saya juga mikir, selama 7 tahun di rumah kita itu ada Alkitab, saya nggak pernah buka karena ada keyakinan bahwa karena kan di Muslim itu kan barang siapa yang kita mengikuti mereka gitu kan, maka kita termasuk kaumnya, dan itu Barang saya siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk bagian kaum tersebut. ya, nah itu jadi maka saya nggak buka-buka Alkitab. Dan pada saat waktu itu saya tiba-tiba ada kepikiran aja cari di Google, di YouTube maksudnya di YouTube, karena kebetulan suami saya kan Katolik ya, lalu saya cari apa itu Katolik. Lalu saya cari, muncullah satu seminar lah, kayak seminar gitu, satu romo, dia menceritakan bahwa mengenai alam gaib secara Katolik. Nah di situ saya dengerin sampai akhirnya saya merasa kok saya baru kali ini ya merasakan kedamaian. Biasanya kan kalau alam gaib itu identik dengan yang serem-serem gitu ya Bang. Tapi pemaparan di keyakinan Katolik itu tidak seram gitu. Itu malah justru kita jadi pada saat nanti kita pun akan dihadapkan dengan kematian, malah kita kan ada istilahnya kalau mati itu keberuntungan ya, karena kita akan bertemu dengan Sang Pencipta ya. Lalu di situ dipaparkan juga dari mulai awal kitab Kejadian. Saya baru dengar gitu di situ, dan ya Tuhan. Padahal selama ini buku itu ada di rumah ya. Padahal ada di rumah dan nggak pernah saya buka. Terus di situ saya benar-benar nangis. Ternyata begini ya Tuhan itu menciptakan bumi, menciptakan alam semesta gitu. Di situ saya benar-benar terus, tapi pada saat itu saya tidak langsung oke, saya ikut, enggak, masih saya bergumul waktu masih Muslim itu. Terus ya. Masih saya juga masih menjalankan ibadah saya gitu. Sampai pada akhirnya beberapa minggu kemudian lah, setelah saya bilang anak-anak ikut papahnya, lalu saya bilang udahlah kita bareng-bareng aja, saya bilang. Disitulah akhirnya suami bilang ya udah kita hubungin ke gereja untuk mencari tahu kalau untuk dibaptis seperti apa, dan semua anak-anak kan belum dibaptis tuh waktu masih bayi, makanya dibereskan semuanya, dan pernikahan kami pun dibereskan juga, konvalidasi. Beberapa tahun yang lalu itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan agama Islam, lalu menjadi pada seorang saat pandemi Bang, Yesus. 2021 saya. 2021 saya dibaptis. Berarti baru 4 tahun yang silam ya. Betul. Oke, berarti dari nikah suami mualaf, tapi cuma mualaf-mualafan ya. Apakah sempat suami itu jadi Muslim? Enggak sih, saya selama ini selama waktu itu saya ayo kita sholat atau apa enggak. Dan jadi kemana-mana dia selalu bawa rosario. Lalu saya juga teringat, saya kan sering berdoa nih waktu Muslim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus dan benar. Saya bilang selalu begitu ya kalau berdoa sesudah sholat. Lalu saya setelah baca Alkitab, ternyata jalan itu ya Yesus sendiri. Iya. Waktu sholat, lalu saya ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap hari minta ditunjukkan jalan yang lurus begitu ya. Lalu akhirnya Anda temukan, itulah jawabannya Tuhan. Oke, Anda temukan di dalam Injil bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Dan hidup. Iya. Ya memang lalu ini harus. Saya berpikir gini Bang, saya kan agak ragu nih ya, karena gini loh, kadang baca Al-Quran itu ada dalam kurungnya, suka dalam kurung apa gitu ya artinya. Terus saya kadang-kadang suka bertanya, Tuhan apa ini benar artinya begini? Terus saya ingin ketemu Tuhan, tapi saya nggak mau meninggal, saya bilang gitu. Mungkin itulah pertemuan saya dengan Tuhan Yesus ya, itulah jawaban gitu maksudnya. Ya, ketika Anda membaca Al-Quran dulu nih, apakah Anda itu ikut membaca terjemahannya juga atau hanya Arab-Arabnya saja?
terjemahan juga sih, saya Terjemahan juga kadang-kadang dibaca, baca ya, cuman memang tidak dihafal. Saya cuman begitu selesai baca, saya baca artinya. Iya. Tapi memang nggak pernah sampai ya, paling berapa lembar gitu. Ya, dan saya sering mengatakan begini, kalau alasan seseorang masih Islam itu karena dia membaca Al-Quran dan tidak membaca terjemahannya, makanya masih tetap Islam. Makanya yang nonton-nonton di sini, kalau Anda buka Quran Arabnya yang Anda baca terus, ya selamanya Anda akan menjadi Muslim. Tapi ketika Anda baca terjemahannya, pasti nanti akan kaget. Berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelumnya, beriman kepada Injil. Begitu. Bahkan diperintahkan itu untuk beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, begitu. Makanya ketika Anda melihat ada di situ Injil, Anda tidak buka. Karena apa? Karena selama Anda jadi muslimah mungkin tidak pernah ketemu ayat itu kan? Ya. Untuk beriman kepada Injil tersebut. Seperti itu. Oke lah, lalu apa nih pesan Anda kepada orang-orang mungkin yang ada di persimpangan jalan, yang sudah mendengar berita tentang Injil, sudah melihat agama Islam itu seperti ini, kelakuan Muhammad begini, kira-kira apa pesan Anda nih? Apa ya? Jangan takut untuk membuka hati sih. Baik. Karena Itu ya juga, Yesus sendiri kan sebetulnya sudah mengetuk pintu hati setiap manusia ya, setiap orang. Hanya tergantung kitanya saja mau membuka. ya, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa yang membukanya maka aku akan mendapatinya. Nah, itu juga kata-kata yang bukan Injil itu ya, maksudnya kata-kata yang Anda ucapkan tadi itu juga pernah diucapkan oleh seorang ulama besar namanya Ustadz Buya Sakur. Dia pernah bilang jangan takut murtad. Kalau saya bilang jangan takut untuk bertobat dari meninggalkan ajaran yang sono itu, datang kepada ajaran Tuhan Yesus. Seperti itu. Oke, Caraya, selamat ya. Anda sudah memberitahukan unek-unek atau isi hati Anda. Selamat. Habis ini pasti nanti akan banyak inbox ya kepada Anda ya. Silakan Anda baca balas-balas inbox itu pasti banyak sekali. Dari orang-orang yang haters, dari orang-orang yang mendukung, itu selalu ada dua kubu begitu. Seperti itu. Oke, hanya itu. Ya, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Ya banyak ini ya, banyak jalan lah begitu ya, dari mulai yang lewat pernikahan, dari mulai yang memang betul-betul belajar dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik, ada terima kasih anak Siantar. Makasih Kak Ceki, makasih. Tadi mana tadi ya si Anu tadi? Yang perempuan tadi siapa teman-teman? Yang dapat gift nyasar tadi loh. Siapa tadi? Yang dapat gift nyasar tadi siapa namanya? Perempuannya tadi siapa? Siapa tadi namanya teman-teman? Waduh, sudah tidak kelihatan lagi dia. Oke, dia tidak kelihatan lagi. Kita kasih naik sebentar. Oh ini, Zahrotunisa masih ada kok. Zahrotunisa. Ya, selamat malam Zahrotunisa. Ya, selamat malam. Ya, silakan Zahrotunisa, nyalakan kamera. Saya undang dari sini. Silakan Anda terima. Oke. Di YouTube masih macet-macet, teman-teman. Ini sinyal saya jelek, ini ya. Sinyalnya di sini nggak bagus. Nggak bagusnya gimana? Ini udah saya buka ini. Buka. Di layar Anda ada apa di situ? Ada nggak? Udah saya buka ini. Atau
coba di refresh, kemudian Anda naik lagi. Makanya kalau buka TikTok, seluruh aplikasi yang di belakang itu latar itu tutup semua. Jadi cuma buka TikTok saja. Jangan ada aplikasi di latar yang berjalan biar nggak berat. Ini cuma TikTok doang ya? Tapi kenapa tidak bisa menyalakan kamera? Sebentar. Udah Nah, ya? itu bisa Udah. tuh. Udah belum? Jangan nyalakan efek. Jangan menyalakan efek. Anda sudah nyala. Nah, waduh. Ini Efeknya hilangin. Kiri sebentar. Efeknya dihilangkan. Nah, seperti itu. Jangan diganti lagi. Ini bagaimana nih saya mengenali diri ini? Ya, silakan Zarotunisa, apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Saya nggak mau menyampaikan apa-apa. Saya cuma mau nanya aja sih Apa sebetulnya. pertanyaan Anda? Silakan. Saya cuma mau nanya. Saya rasa sih kalau saya lihat ya, siapapun yang membicarakan tentang agama, entah itu Bang Zuma atau Ustadz Yusuf PI ataupun kamu gitu ya, Edis ya. Saya rasa masing-masing dari kalian sebetulnya ingin menyuarakan kebenaran begitu. Ya enggak sih, benar nggak? Betul. Menurut pribadinya masing-masing. Menurut saya pribadi kebenaran itu sesuatu yang hak, sesuatu yang warnanya bening. 100 orang di dunia bilangnya itu warnanya hitam, ya tetap aja nyatanya itu bening gitu kan, nggak perlu diperdebatkan. Air apa Makanya dulu? saya cuman pengen Kalau air putih ini ya tanya, benar, warnanya ini, bening. apa namanya? Iya. Nah, kan nggak perlu diperdebatkan gitu kan, walaupun andaikan banyak orang yang bilang itu warnanya apapun itu. Jadi makanya saya nggak tertutup untuk melihat sudut pandang siapapun. Saya cuma pengen nanya. Saya yakin kamu juga kepengen tahu kebenaran gitu kan ya. Maksudnya kamu menyuarakan ini dan itu pasti kan tujuannya ingin menurut kamu mau menyuarakan kebenaran. Nah, yang saya mau tanya sudut pandang secara kamu, apa yang membuat kamu menganggap bahwa Yesus itu seorang dia itu Tuhan? Saya pengen melihat sudut pandang kamu aja sebetulnya. Baik. Kenapa? Baik. Jadi yang jadi masalah tuh begini. Kita ini punya definisi yang berbeda mengenai apa itu Tuhan. Karena di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible tidak ada kata Tuhan. Setuju nggak Anda bahwa dalam Al-Quran? Nggak setuju. Oke, coba tunjukkan saya kata Tuhan di dalam Al-Quran. Saya tadi cuma ingin lihat sudut pandang Anda aja gitu. Iya, jadi saya itu ingin, gini, ketika Anda saya mau menjelaskan, maka saya itu harus menjelaskan yang benar. Karena Anda tanya, apa yang membuat Anda yakin bahwa Yesus itu Tuhan? Yang Anda maksud Tuhan itu apa dulu? Tuhan itu artinya seseorang atau sesuatu yang memimpin, yang mengendalikan, yang menuntun, yang mengontrol. Itu definisinya. Dan saya orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya. Supaya apa? Supaya saya menuju kepada jalan yang benar, hidup yang kekal. Seperti itu. Dan Anda pun sesungguhnya menjadikan Muhammad sebagai Tuhan Anda. Islam itu adalah orang-orang yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya, sebagai orang yang mengendalikannya, sebagai orang yang mengontrolnya. Makanya Anda pakai pakaian begini kan karena Anda dikontrol oleh Muhammad. Karena Anda dikendalikan oleh Muhammad. Makanya Anda pakai pakaian begitu. Oke, jadi begini, kalau menurut pemahaman kamu bahwa Muhammad itu Tuhan dengan definisi yang kamu sebutkan tadi ya, dengan definisi kalau kamu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan karena memang dia pengontrol
atau sebagai apa lagi? Utusan. Pengendali, Sebagai roh pemimpin, pengendali, penguasa. pengendali, pemimpin gitu ya. Yang sebetulnya menurut kami itu bukan sebutan roh, tapi lebih kepada Kan? Oke, makanya saya bilang tadi dari awal, kalau kita mau bahas sesuatu, kita itu harus ngerti yang kita bahas itu apa. Bible atau Injil kami itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Yesus sebagai kurios kami. Apa itu kurios? Kurios itu kalau bahasa Jawanya itu gusti kami. Gusti, paduka kami, yaitu seseorang yang dia itu sebagai pemimpin pengendali hidup kami yang menjadi Gusti, menjadi Tuhan kami, menjadi Tuan, menjadi majikan kami, yang kepadanya kami mengikut, kami patuh, tunduk, seperti itu. Karena itulah jalan keselamatan di dalam Injil itu, menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Nah, sementara di dalam agama Islam, Anda diwajibkan untuk menundukkan diri, menaklukkan diri, taat patuh kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Betul? Nah, makanya saya mau nanya, perintah untuk taat, tunggu sebentar. Perintah untuk taat kepada Muhammad itu turunnya dari siapa? Saya mau nanya dulu. Menurut Muhammad. Ini menurut Muhammad ya. Kata Allah. Tapi ini kan kata Muhammad. Kamu ya. Iya. Oke, di dalam pandang kamu. Oke. Baik. Di dalam Al-Qur'an, pemahaman kamu gitu ya. Nampaknya dia delay, teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya. Gini, di dalam hadis maupun di dalam Al-Qur'an, mengikuti Muhammad, takluk tunduk kepada Muhammad, itu adalah perintah daripada Allah, kata Muhammad. Makanya Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Jadi, mentaati Muhammad, menaklukkan diri, menyerahkan diri dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Muhammad adalah perintah daripada Allah. Karena tidak mungkin menundukkan diri kepada Allah, patuh sama Allah, kalau tidak menundukkan diri dan patuh sama Muhammad. Betul? Nah, di dalam kekristenan pun ya, makanya setelah saya mengkaji agama Islam secara mendalam, sebenarnya Islam itu adalah sebuah copy paste dari agama Kristen. Cuman subjeknya berbeda. Subjeknya adalah Tuhan negeri Arab, Tuhan negeri Mekah, dan Muhammad sebagai pelaksananya. Nah, di dalam agama Kristen sebenarnya tidak mungkin seseorang menaklukkan diri kepada Bapa di surga kalau tidak menaklukkan diri kepada firman-Nya. Nah, firman-Nya itu sudah turun ke dunia menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi menuhankan Yesus itu sejatinya adalah menuhankan Bapa di surga. Menundukkan diri kepada Bapa di surga itu harus menundukkan diri juga kepada Yesus, karena Yesus itu merupakan gambar daripada Bapa di surga. Maka kata Tuhan Yesus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Jadi tidak mungkin menuhankan Bapa di surga kalau tidak menuhankan Yesus. Saya tidak tahu Anda paham atau tidak dengan penjelasan saya. Silakan. Ya, saya paham sama maksud kamu. Cuma saya lebih kepada tipe orang yang terbuka saja. Jadi saya menghargai semua pendapat orang. Semua orang kan punya pendapat, ya kan? Jadi saya nggak mau mendebat siapapun. Saya cuma ingin diskusi biasa aja, santai. Jadi yang saya mau tanya sama kamu, perintah Yesus kepada kamu atau perintah karena kamu mengikuti perintah Bapa, perintah Allah untuk tunduk kepada Yesus, atau karena kamu yang menundukkan diri sendiri ke Yesus? Pertanyaan yang bagus. Baik, siapa yang menginginkan supaya kita taat patuh pada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sendiri dan juga Bapa di surga.
surga, ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Yesus juga berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melihat hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan perintah-perintahku. Jadi kedua-duanya, baik Bapa di surga maupun Tuhan Yesus sendiri, memerintahkan untuk mematuhinya. Oke, berarti kamu melakukan itu karena memang itu perintah Tuhan kepada Yesus, kemudian Yesus juga memerintahkan kepada yang Betul, diutus, ya betul. kan? Paham? Betul. Betul, sepakat di sini ya. Nah, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan, bukankah Allah atau Tuhan Tidak. dengan kalimat yang sama? Tidak benar. Nah ini kesalahannya. Inilah kesalahan orang Islam. Perhatikan. Jikalau seorang nabi Ini, berkata, gini. Tunggu sebentar. Jadi begini, ini kan kita sedang membahas sudut pandang. Namanya kita membahas sudut pandang, makanya saya tidak mengatakan kamu salah ataupun benar. Karena namanya iya, sudut makanya pandang saya katakan ini dalam sudut pandang saya. Gini, juga, oke, ketika kamu mengatakan juga saya mohon maaf untuk tidak, itu pun juga saya untuk meminta tidak langsung menghakimi salah atau benar sudut pandang Islam, karena pun saya juga nggak menghakimi sudut pandang Anda gitu loh. begini, kenapa Namanya saya sudut pandang itu katakan kan bebas siapapun. Oke, baik, biar saya bicara dulu. Kenapa saya katakan Anda keliru? Karena Anda mengatakan bahwa bukankah Tuhan memerintahkan untuk taat kepada nabi yang lain seperti Musa dan lain sebagainya? Tidak pernah ada. Yang diperintahkan oleh para nabi itu adalah supaya taat kepada firman Tuhan. Kalau ada nabi berkata, taatlah kepadaku, maka nabi tersebut telah duduk di kursi yang bukan kursinya dia. Nabi di dalam Bible tidak boleh nabi berkata begini, inilah perkataanku yang harus kau patuhi. Nggak pernah. Makanya nabi-nabi selalu datang dengan kata-kata begini, beginilah firman Tuhan, bahwasanya bla bla bla. Beginilah firman Tuhan, bla bla bla. Dia tidak pernah berkata, beginilah perkataanku. Jadi seorang nabi di dalam Bible itu adalah manusia biasa dan dia berbuat dosa juga. Musa berbuat kesalahan. Daud berbuat kesalahan. Semua nabi-nabi itu jatuh juga ke dalam dosa. Makanya tidak boleh nabi berkata, taatlah kepadaku. Tetapi nabi-nabi harus berkata, taatlah kepada firman Tuhan yang kusampaikan. Makanya kalau ada nabi ngomong patuhlah kamu kepadaku, dia sudah duduk di kursinya Tuhan. Dia telah mengambil kemuliaan Tuhan tersebut. Nah, di dalam Injil, Yesus bukan hanya sekedar nabi. Dia adalah sang firman itu sendiri. Firman Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Makanya Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Dia selalu berkata begitu. Di dalam bahasa Aramnya dia berkata amen, amen. Katanya, sesungguhnya, saya berkata kepadamu, bla 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 bla. Makanya beda Yesus dengan nabi-nabi. Yesus memang seorang nabi juga, tetapi dia tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Begitu. Nah, sementara di dalam agama Islam, Muhammad berkata, perkataanku, barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Jadi taat kepada Muhammad itu sama dengan taat kepada Allah. Nah, Muhammad itu sama. ini Padahal Muhammad berbuat sebetulnya dosa. Ini satu hal. Iya, dengarkan saya sebentar. Silakan. Satu hal yang membuat menarik untuk saya. Jadi sejak dulu saya itu suka sekali baca ya. Jadi saya sering dulu ketika saya masih kecil, saya sempat membaca-baca Bible begitu. Dan itu cukup mengasah saya untuk berpikir lebih dalam begitu ya. Jadi yang satu kesalahpahaman yang saya dapatkan
Itu seperti ini, begini. Jadi, ketika di Al-Quran itu Allah mengatakan, Kul, katakanlah kepada Muhammad. Muhammad katakanlah, Muhammad bilang ke orang-orang, oh, siapa yang taat kepadamu, maka taat kepada Allah. Itu ada jeda, ada pembeda. Kalimat Allah kepada Muhammad untuk disampaikan kepada manusia, itu ada kalimatnya beda, ada jedanya. Itulah kenapa ulama-ulama atau orang-orang yang alim untuk mempelajari atau memaknai Al-Quran, dia wajib harus menguasai ilmu bahasa Arab. Dia nggak bisa langsung memahami isi Al-Quran kalau dia nggak paham isi bahasa Arab, karena memang ada yang seperti itu. Qala sama kul aja artinya bisa beda, begitu. Baik. Nah, satu mungkin ya sebentar ya. Jadi satu yang cukup membuat risau yang saya baca di kitab Bible adalah kalimat Allah sendiri, dengan Allah ketika memerintahkan Yesus untuk berkata kepada kepada umatnya, itu seperti tidak ada jeda atau tidak ada pemisah, sehingga menjadi rancu. Terkadang seolah-olah seolah-olah itu Yesus yang berkata, padahal bisa saja itu sebetulnya Allah berkata kepada Yesus untuk menyampaikan kepada manusia. Tapi ketika Bible itu sudah tidak ada lagi kalimat bahasa aslinya, sehingga itu sudah tidak diketahui lagi makna rujukannya kemana, ini bercampur menjadi rancu begitu. Nah, ini dua hal yang kemudian saya teliti dan saya gali. Saya nggak mengatakan saya hafal Bible ya, saya nggak mengatakan seperti itu, saya nggak hafal Bible. Cuma memang ada kerancuan yang saya temukan yang paling menonjol. Maka kalau ditanya kenapa kok Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab dan untuk orang yang memahami tafsirnya atau menyampaikan tafsir Al-Quran itu wajib orang yang paham bahasa Arab, karena memang di dalam bahasa Arab sendiri itu maknanya bisa berbeda-beda. Saya bilang sama kamu, dengan saya menyuruh kamu mengatakan kepada orang, itu aja kalimatnya sudah beda, dan itu kalau kita nggak belajar bahasa Arab akhirnya rancu. Misalnya saya kasih contoh seperti ini, kalimat kayak gini, sederhananya Al-Ikhlas gitu ya, Qul huwallahu ahad. Itu andaikan teks aslinya sudah hilang, sudahlah seolah-olah itu Muhammad yang ngaku jadi Tuhan. Katakanlah Qul huwallahu ahad, dialah Tuhan yang Maha Esa. Rujukannya kalau andaikan bahasa Arab itu tidak dijaga, andaikan Al-Quran itu tidak dijaga sama Allah gitu ya, firmannya, teks aslinya tidak ada sejak dulu begitu ya, atau langsung terjemahannya gitu ya, itu bisa saja rancuh sehingga seolah-olah Muhammad yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan itulah yang saya perhatikan, ada keunikan ini bisa nanti kan namanya kita sama-sama sedang namanya kita ini menginginkan kebenaran dan kebaikan pasti ya. Jadi saya mungkin barangkali bisa diteliti lagi begitu sama Anda begitu. Sebentar. Nah, itu ketika saya baca di Bible, jeda antara Tuhan berkata kepada Yesus untuk disampaikan kepada umat dengan Yesus berkata sendiri atas dirinya sendiri, rujukannya itu yang ada kerancuhan. Karena memang sudah tidak ada teks aslinya itu, tekstualnya itu. Nah, itulah kenapa memang maka itulah yang menjadikan pembenaran bahwa memang Allah mengatakan bahwa Allah menurunkan kitab Injil, Taurat, Zabur, semuanya Allah yang menurunkan gitu. Tapi ketiga kitab itu tidak ada satupun yang Allah janjikan untuk kekal atau nggak akan diganggu-gugat sama siapapun dari makhluknya. Memang Allah nggak menjanjikan untuk menjaga semua kitab-kitab itu. Kalau ditanya kenapa tujuannya? Kenapa tujuannya Tuhan menurunkan banyak kitab kemudian membiarkan manusia itu merubah-rubah kemudian menjadi orang tersesat? Apakah Tuhan itu nggak kasih? Justru Tuhan itu sangat maha kasih. Tapi disinilah Tuhan memberikan ujian kepada manusia untuk dia mencari tahu, menganalisa. Sebagaimana Tuhan memberikan ujian kepada Adam. Sudah bisa ujian imannya. Ketika sebagaimana Tuhan itu memberikan ujian kepada iblis, begitu. Akan terlihatlah iman seseorang itu ketika diuji. Ya, Oke, baik. Silakan. Saya tanggapi satu persatu ya. Baik. Statement Anda yang pertama mengatakan bahwa Bible kami atau Injil kami
Itu tidak ada bahasa aslinya. Itu statement Anda yang salah. Ya. Silakan Anda pergi ke toko-toko buku Kristen, beli saja di situ Injil berikut bahasa aslinya. Ada semua. Itu fitnah yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda katakan tadi bahwa kita ini sama-sama ingin menyampaikan kebenaran menurut perspektif kita masing-masing. Anda Islam, Anda ingin menyampaikan apa yang menurut Anda benar. Saya Kristen, saya ingin menyampaikan apa yang menurut saya benar. Tetapi yang terjadi di negara kita tercinta ini, ketika Muslim berbicara tentang sudut pandang agamanya, itu dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh negara. Bahkan ketika Zakir Naik diundang untuk berbicara sudut pandang Islam, ya, dia berkata bahwa Yesus orang Muslim, Yesus itu sholat, Yesus itu begini, itu tidak masalah. Tetapi yang terjadi dengan orang-orang Kristen, ketika orang Kristen berbicara tentang sudut pandangnya, mendapatkan persekusi, mendapatkan, ya, Anda sudah tahu sendiri. Tuh yang kedua. Kemudian yang ketiga, kamu mengatakan masalah Muhammad disuruh berkata. Nah, kalau kita mau betul-betul ya, kalau Anda mau jujur, ya, saya akan tunjukkan kepada Anda satu contoh. Bagaimana Muhammad itu justru malah dia tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan kepada dia. Saya kasih contohnya nih. Nih, di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, boleh nanti Anda cek, di situ dikatakan, katakanlah, wahai Muhammad, jikalau ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah, kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Dan boleh jadi, saya bisukan dulu ya, karena menggema, nanti Anda boleh ini ya. Di sini dikatakan, di dalam Al-Ahzab 33, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah, kiamat itu di sisi Allah, dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Nah, apakah Muhammad melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya? Ternyata tidak. Ternyata Muhammad malah menjelaskan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Nah, ini menjadi satu dari ratusan examples yang akan saya berikan kepada kamu, bahwasanya Muhammad tidak pernah mengatakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Kemudian yang kedua, masalah seseorang itu harus paham bahasa Arab dulu untuk memahami Al-Quran. Dalam satu sisi saya setuju kepada Anda, tetapi sayang seribu sayang, sekalipun kita sudah paham bahasa Arab, sekalipun kita sudah fasih ahli berbahasa Arab, tidak mungkin kita akan mengerti isi Al-Quran. Contoh, satu ayat yang Anda ungkapkan tadi, di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Apa somad itu? Sampai sekarang umat muslim tidak tahu apa itu somad, kecuali ngarang bebas. Dan ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, kosakata di dalam Al-Quran, yang memang tidak bisa dipecahkan sekalipun orang tersebut udah kursus bahasa Arab 40 tahun. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab, orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Karena hanya itulah yang bisa memecahkan pertanyaan-pertanyaan di dalam Al-Quran. Coba, adakah umat muslim yang tahu apa itu Alif Lam Mim? Adakah orang muslim yang tahu apa itu somad? Adakah orang muslim yang tahu ayat-ayat? Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengerti takwilnya. Begitu. Nah, kemudian yang kedua,
Yang terakhir nih, mengenai kata Allah. Inilah makanya saya bilang, tidak pernah ada kata Allah di dalam Injil, di dalam Taurat. Jadi, yang orang Muslim, yang orang Islam ikuti Tuhan kan, itu adalah Tuhan negeri Mekah. Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Ketika Muhammad pertama kali mengaku sebagai nabi, dia ingin mengajak orang-orang Quraisy itu untuk berbakti kepada Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Nasrani. Makanya kiblatnya pertama kali itu ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Tidak pernah Muhammad mengajak berbakti kepada Tuhannya orang Quraisy. Bahkan Muhammad mengutuki, bahkan Muhammad mengatakan mereka itu penyembah berhala. Lalu ternyata di pertengahan jalan Muhammad ditolak oleh orang-orang Yahudi, sehingga Muhammad membalikkan kiblatnya karena dia tidak dapat dukungan dari orang-orang Yahudi. Dia balikkan kiblatnya ke kiblat para penyembah berhala di Ka'bah, sehingga Muhammad dan umat Muslim sampai sekarang mereka menyembah Allah, Tuhan negeri Mekah. Ketahuilah bahwa Tuhannya Musa, Daud, dan nabi-nabi sebelumnya di dalam Injil bukan Allah, tetapi Yod-He-Vav-He. Makanya kalau kami baca itu Yahweh seperti itu, atau Yehova. Makanya ada istilah haleluya. Nah ternyata Al-Quran masih meninggalkan bekas-bekas itu yang belum hilang. Makanya nabi-nabi di dalam Al-Quran, contohnya Zakaria mengandung nama Yah, Yahya mengandung nama Yah. Nabi-nabi di dalam Al-Quran tidak ada satupun namanya yang mengandung nama Allah. Nggak ada. Sebutkan nabi yang mengandung nama Allah di dalamnya. Nggak ada. Yesaya. Kemudian apa lagi? Mengandung nama Yah di dalamnya. Nah, ini yang masih lupa, masih tertinggal di dalam Al-Quran. Itu bukti bahwasanya nama Tuhan itu bukan Allah. Kalau nama Tuhan itu Allah, namanya tidak mungkin Zakaria, Zakarullah artinya. Karena seperti itu. Itu sedikit yang mau saya sampaikan kepada kamu. Masih banyak hal sebenarnya yang mau saya sampaikan, tapi nampaknya sinyalmu delay. Silakan tanggapanmu. Di unmute dulu. Silakan. Oke. Saya dengar semuanya. Seperti yang tadi kamu sampaikan ya, kamu merasa bahwa apa yang saya sampaikan tentang Bible ataupun tentang Yesus itu kamu anggap fitnah gitu ya, walaupun sebetulnya sejak awal saya maksudnya adalah membahas tentang sudut pandang. Maka rasanya saya juga nggak salah begitu ya kalau saya mengatakan bahwa apa yang kamu sampaikan tadi tentang Islam atau Al-Quran itu banyak tiruan atau itu fitnah gitu. Coba ulas sedikit mengenai hari kiamat. Suaranya parah teman-teman. Zahrotun, kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan baik, ini masalahnya. Dengar? Coba Zahrotun, bisakah Anda dengan sinyal yang bagus coba? Karena suara Anda itu putus-putus. Udah kedengeran belum? Coba silakan. Yang tadi udah kedengeran belum? Apa perlu untuk saya ulang? Coba ulangi lagi. Sebetulnya begini ya, karena yang sejak awal tadi saya bilang bahwa saya hanya ingin melihat sudut pandang satu sama lain tanpa menyalahkan siapapun begitu kan, karena bukan ingin mendebat atau bagaimana, bukan ingin bertengkar begitu ya, tapi lebih kepada ingin melihat sudut pandang kebenaran. Cuma karena tadi Anda sempat menyebutkan bahwa apa yang saya sampaikan tentang Bible ataupun tentang Yesus Anda anggap sebagai fitnah karena menurut Anda saya tidak begitu memahami tentang Yesus ataupun tentang Bible begitu ya. Jadi saya rasa saya juga layak dan pantas untuk mengatakan bahwa apa yang tadi Anda sampaikan tentang Al-Quran ataupun tentang Muhammad ataupun tentang Islam pun juga banyak kesalahpahaman atau bisa kita kasih contoh tadi. Sebetulnya. Kita kasih contohnya. Betul tidak
bahwa Oke, Muhammad saya- diperintahkan ya, sebentar. untuk mengatakan kalau ada orang yang bertanya tentang hari kiamat, dia jawab, harus dia jawab, katakanlah Oke, kiamat itu hanya di sisi Allah. Oke, nah itu ingin saya bahas sebelumnya. Sebentar. Tentang yang hari kiamat tadi, saya ingin tanya kepada Anda, adakah satu kalimat yang keluar dari Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa detik, menit, atau jamnya kapan secara pasti? Ada? Hari dikatakan yaum. Yaum itu artinya hari. Tapi itu artinya hari. ya, betul. Yaum hari, tapi adakah secara spesifik mengenai tanggal, jam, waktu, detiknya apakah ada dikatakan? Iya, yang jelas kan Jumat. Artinya sudah diketahui harinya kan? Orang-orang tidak bertanya jam berapa kiamat. Orang-orang tidak bertanya tanggal berapa kiamat. Orang-orang bertanya hari apa kiamat itu. Makanya di dalam Al-Quran, kul, katakanlah kiamat itu hanya di sisi Allah. Tidak ada yang mengetahuinya. Itu kan yang diperintahkan oleh Al-Quran kepada Muhammad, betul? Oke. Tetapi ternyata Di kalimat Muhammad malah berkata nama. dalam sebuah hadis, kiamat tidak mungkin terjadi kecuali hari Oke. Jumat, betul? Nah, ini ingin saya jelaskan sedikit Silakan. sebentar ya. Saya ingin menjelaskan. Di kalimat innama atau hanya di sisi Allah, innama itu menunjukkan ada kalimat illah. Kalau dalam bahasa Arab ada makna pengecualian illah, yang mana tidak seluruh serta merta, tidak diketahui keseluruhan, itu tidak seperti itu makna secara maknanya. Maka ketika dikatakan, maka tadi saya tanya, apakah ada Nabi Muhammad mengatakan secara spesifik detik, tanggal, ataupun Nampaknya kita berulang-ulang apa ini namanya, Zahrotunisa. jam. Begini Zahrotunisa ya, begini. jam ataupun waktu? Kan sebentar. Orang-orang Jam itu atau tidak waktu? bertanya Iya, jam saya loh. paham. Apakah orang-orang bertanya Nah, jam tunggu berapa hari sebentar. kiamat? Tidak kan? Hari kiamat. Oke, tunggu sebentar. Makanya ini pahami kata-kata saya yang tadi. Secara spesifik, namanya spesifik itu apa sih? Spesifik itu lebih secara dalam lagi. Nah, kecuali Orang-orang juga Nabi tidak Muhammad bertanya mengatakan secara spesifik detail jamnya, tanggalnya. Orang-orang Nah. tidak tanya itu. Orang-orang bertanya tentang Nah, hari apa kiamat itu akan terjadi, betul? nah, Atau coba dulu lah itu kan dibaca tadi dulu saya surat sudah Al-Ahzab 63. Coba baca dulu surat Al-Ahzab 63. Bunyinya bagaimana? oke, coba tunjukkan Baik. ayatnya. Di dalam surat Al-Ahzab 63, saya tunjukkan ya. Al-Ahzab 63. Sebentar ya. Supaya kita ini tidak debat kusir, kita kasih contohnya ya. Nih. Saya balikkan kamera saya sebentar. Nih. Kelihatan ya? Surat Al-Ahzab 63, betul? 63, betul? Oke. Manusia Itu kan yang tadi saya bertanya, sampaikan kan. manusia bertanya kepadamu. Ya, saya paham. Mu di sini maksudnya Muhammad, betul? Ya. Oke, tunjukkan Oke. bahasa Arabnya. Oke. Oke. Ketahuilah Tunjukkan bahwa bahasa Arabnya. ini Boleh bahasa Arabnya. diturunkan? Maaf sebentar. Boleh. Silakan. Jangan terlalu dekat. Nah, yas'aluka, dia bertanya kepadamu annasu manusia. Anis saati, dari hari kiamat. Kul, katakanlah Muhammad, innama. Innama menunjukkan kalimat yang bukan innama dalam bahasa Arab itu ada pengecualian ilah. Terus? Nah, ini kan kalau kita tidak memahami bahasa Arab, maka kita akan bingung mengartikan Al-Quran. Oke, jadi artinya gimana? Kul Berarti terjemahnya innama. salah. Maka, tunggu. Hmm. Bukan terjemahnya salah. Makanya, coba buka dulu sebentar kalimatnya. Coba, ada di situ ada Al-Quran? Iya, tapi saya lagi nggak bisa buka Al-Quran. Ini kalau saya buka Al-Quran di HP nanti Baik, Masalah. baik, baik. Ada Al-Quran yang buku di situ? saya sedang ini nggak boleh megang Al-Quran. Baiklah, ya saya ulangi satu kali lagi. Saya ulangi satu kali lagi. Baik. Coba Anda yang baca sekarang.
Ya. Yas'aluka, dia bertanya kepadamu, anasu, para manusia, anis saati, tentang hari kiamat. Kul, katakanlah wahai Muhammad, innama, hanyalah di sini menunjukkan kalimat hasyr itu ada pengecualian, illah, yang tidak tertampak. Ilmuha, pengetahuan tentang hari kiamat, indallah, hanya di sisi Allah. Oke. Hanya kembali kepada innama, yang mana innama itu ada kalimat ilah di dalam bahasa Arab, ada boleh pengecualian ilah. Oke, artinya Allah. menurut Al-Qur'an. Oke, menurut Al-Qur'an siapa pengetahuan tentang hari kiamat itu, siapa yang tahu? Kan tadi saya sudah mengatakan, kul, katakanlah Muhammad, innama kalimat hasyr hanyalah di sini itu bisa ada pengecualian ilah, menyimpan kata ilah. Maksudnya bisa gimana? dipahami? Saya bingung loh. Nah itulah. Oke, coba gini saja, biar mudah. Gimana kalau Anda terjemahkan? Karena saya bingung, pengetahuan gimana, ilah saya nggak ngerti. Coba terjemahkan aja, gimana bunyinya? Terjemahkan, iya saya terjemahkan ini ya. Yas'aluka, dia orang-orang Bukan, bahasa Indonesianya aja, jangan campur-campur biar orang nggak bingung. Langsung bahasa Indonesianya gimana artinya? Oh enggak, kalau ini, kenapa kita itu selalu merujuk kepada bahasa Arab? Karena bahasa Indonesia itu terlalu sedikit untuk Oke, berarti ini terjemahnya salah. Tafsir. Bukan salah, saya tidak mengatakan salah. Oke, Saya berarti terjemahnya gini. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah. Oke, berarti Muhammad disuruh berbicara, betul? Katakanlah Muhammad. Oke. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya, betul? Oke, sebentar. Innama, hanya itu bahasa Arabnya innama. Nah, innama itu di dalam bahasa Arab, kalimat hasyr itu menyimpan ilah atau pengecualian. Bisa dipahami di sini? Maksudnya gimana? Bisa dipahami? Oke, saya bahas lagi. Kalimat innama atau hanya, kalimat hasyr, huruf hasyr innama di dalam bahasa Arab itu menyimpan kalimat ilah, adanya pengecualian, boleh adanya pengecualian. Maka Allah mengatakan di sini, kul, Muhammad katakanlah, innama indallah, hanya di sisi Allah, hanya, tidak serta merta bahwa Nabi Muhammad tidak diberikan sama Allah sedikit pun pengetahuan, tidak. Karena Allah hanya mengatakan innama. Oke, yang disuruhkan Muhammad suruh bicara apa? Gimana? Muhammad disuruh ngomong apa kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat? Innama indallah, coba naikin ke atas. Innama indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takuna qoriban. Artinya? Hanyalah pengetahuan tentang hari kiamat indallah di sisi Allah itu wa ma yudrika, tidak diketahui oleh kamu la'alla sa'ata, mungkin saja, bisa saja, semoga aja, takunu, adanya hari kiamat itu qoriban, masanya, waktunya dekat. Nah, artinya ketika Muhammad disuruh memberitahu bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Dan boleh jadi, mungkin saja. Kalau Allah kan memang biasa ngomong dalam Al-Quran itu bisa jadi, mungkin, mudah-mudahan gitu. Artinya kemungkinan saja kiamat itu sudah dekat. Itu yang diperintahkan oleh Allah supaya Muhammad mengatakannya, betul? Betul atau tidak? Iya. Oke. Ternyata di dalam sebuah hadis, bukan itu yang disampaikan oleh Muhammad. Muhammad tidak bilang pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Muhammad malah mengatakan bahwa kiamat tidak terjadi kecuali hari Jumat.
Makanya umat muslim sekarang Nah, mereka sudah tahu ini. kiamat itu hari Jumat. Nah. Artinya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu bikin dosa tidak masalah. Karena tidak mungkin hari itu akan terjadi hari kiamat. Betul. Nah, ini yang bisa saya katakan bahwa kamu telah memfitnah Islam atau memfitnah Al-Quran. Karena sudut pandang yang kamu gunakan itu benar-benar tidak dibenarkan. Oke, saya kasih tunjukkan. Tadi yang saya sebutkan mengenai nama saja kan agak bingung kan? Agak bingung. Saya Karena kasih gambarnya ya, untuk biar Anda memahami paham ya. Al-Quran Saya kasih bisa dengan gambarnya. satu hari. Oke, saya balikan dulu gambarnya, badan saya, biar Anda bisa paham. Silakan Anda jawab. Saya bisukan, Oke. silakan Anda jawab. Tadi saya sampaikan. Oke. Halo? Silakan. Iya. Oke. Tadi saya sampaikan kan yang kata innama. Itu kalimat kuncinya tuh di innama tadi. Makanya tadi saya katakan innama, kalimat hasyar, hanyalah di situ tidak spesifik bahwa udah nggak ada lagi yang akan Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad, enggak. Innama itu di dalam bahasa Arab mengandung makna ilah atau pengecualian. Itulah kenapa untuk memahami tafsir Al-Quran, para ulama wajib memiliki sekitar begitu banyak, diantaranya bisa 20 lebih disiplin bidang ilmu. Itulah kenapa tadi juga menjadi jawaban kenapa kok Dr. Zakir Naik berdakwah atau orang Islam berdakwah dimanapun itu diberikan perizinan, tetapi kenapa ketika Kristen menyampaikan pendapatnya tidak diberikan perizinan? Sebetulnya bukan tidak diberikan perizinan, tetapi karena memang pembahasan mengenai ilmu Al-Quran itu tidak hanya ditafsirkan begitu saja. Ada banyak disiplin ilmu untuk orang betul-betul memahami isi Al-Quran. Begitu, bisa dipahami ya? Untuk memahami isi Al-Quran, dia ada disiplin ilmu, ada secara akademisi bisa diakui. Nah, sehingga ketika ada orang yang tidak sampai atau tidak menguasai disiplin ilmu itu, kok dia berbicara tentang Al-Quran, itu sama halnya seperti seorang tabib yang tidak punya legalitas kedokteran, dia berbicara mengenai kesehatan. Hanya karena dia bisa mengobati orang, misalnya pakai dikompres, pakai pakai kain dikompres, ternyata sembuh. Akhirnya dia anggap semua penyakit yang panas bisa dia sembuhkan pakai kain, gitu kan. Nah, ketika dia mengemukakan di depan orang banyak tentang keahliannya, itu jelas akan dicekal oleh orang banyak. Siapa yang mencekal? Para dokter yang sudah memiliki legalitas disiplin ilmu itu. Begitu juga di dalam keislaman. Kenapa orang yang berbicara tentang Al-Quran atau tentang Islam, ketika dia tidak memiliki beberapa banyak disiplin ilmu di dalam Islam, dia dicekal atau tidak diperbolehkan? Bukan karena untuk tunduk kepada Al-Quran, tapi dia bukan tempatnya, dia tidak memiliki legalitas tentang itu. Begitu, bisa dipahami ya? Itu ada kaitannya tadi yang tentang Dr. Zakir Naik, kenapa sebentar. Ada kaitannya dengan Dr. Zakir Naik, kenapa diperbolehkan itu. Kedua, yang ketiga tadi mengenai as-somad yang kamu katakan di surat Al-Ikhlas tidak ada artinya, tidak ada maknanya begitu. Kalau kamu mencari di dalam Al-Quran kalimat di kamus bahasa Arab al-somad, tentu kamu nggak akan ketemu artinya. Karena al-somad itu sudah perpindahan wazan, perpindahan kalimat atau bahasa. Nah, ini kan kalau orang awam akan bingung. Saya yakin kamu akan merasa agak bingung atau apa maksudnya begitu kan. Itulah kenapa. Apa arti somad? Nah, al-as-somadu ini ada kaitannya. Ini al-as-somadu itu kaitannya adalah berbicara tentang sifat Allah yang maha. Bukan artinya, bergantung. Definisinya somad itu apa? Kenapa? Gimana? Arti daripada somad itu apa? Nah, ini as-somadu itu kalimat sifatnya Allah, sifatnya Allah yang mengandung arti makna yang maha menggantung. Tempat orang semuanya bergantung kepada Allah. Bisa dipahami? Arti somad artinya gantung. Jadi kalau tidak ada maknanya. Bukan. Sifat. Bisa dipahami sifat.
Oke, saya kasih gambaran Bukan, seperti ini. bahasa Oke, bahasa saya kasih Indonesianya gambaran Somad seperti ini. apa? Kan makanya tadi saya bilang, ini kamu pahami dulu ya bahasa saya ya, kalimat saya. Di dalam bahasa Arab ada namanya perpindahan wazan, perpindahan kalimat. Bisa dipahami? Ada namanya perpindahan kalimat. Nah, ketika kalimat itu berubah menjadi isim sifat, ada alif lam di situ, itu maknanya sudah beda. Jadi kalau makanya tadi saya bilang, kenapa Allah kok menurunkan Al-Quran terakhir itu dalam bahasa Arab, bukan bahasa yang lain-lain. Karena memang di bahasa Arab itu punya keistimewaan menyimpan begitu banyak. Satu kalimat di dalam bahasa Arab itu punya banyak gudang makna. Itu kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, karena maknanya sangat luas. Yang sampai di dalam bahasa Indonesia sendiri tidak bisa mencangkup maknanya yang ada di dalam Oh, Al-Quran. berarti artinya dikarang-karang sendiri. Bukan dikarang sendiri. Saya kasih paham, saya kasih perumpamaan seperti ini. Kamu tahu bahasa Jawa? Bahasa Jawa itu ada yang misalnya kamu gitu ya. Baik, Kamu kalau saya kepada tanggapi orang dulu sedikit ya. Sedikit saya tanggapi. Iya, sebentar. Ya, sebentar. Sebentar. Kamu kalau bahasa sama sepantaran itu sampean, ke yang lebih tua jenengan. Apakah artinya beda? Enggak, artinya enggak beda. Baik. Tapi kenapa maknanya di dalam bahasa Jawa Baik. bisa berbeda mengenai rasanya? Nah, itulah di dalam bahasa Arab. Itu yang saya maksud. Oke, Apakah dua dulu bahasa ya. Saya Jawa tanggapi mengarang? dua dulu Enggak, boleh? Bukan mengarang. Baik, Sebentar, kenapa sebentar. saya katakan Ini mengarang? sedikit mengenai asoma tadi belum selesai. Oke, sebentar. Oh, silakan. Mengenai sifat Allah. Nah, mengenai sifat Allah. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan juga kepada Anda begitu. Mengenai sifat Allah. Kalau memang yang tadi ingin saya sampaikan, kalau tadi Anda bahwa menuhankan Yesus itu adalah atas dasar perintah dari Tuhan atau perintah dari Yesus itu sendiri. Artinya kan apa yang Anda lakukan adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan juga, kepada Allah juga. Gitu ya? Bukan, Nah, kami yang tidak ingin pernah saya mengabdi kepada tanyakan, Allah. Allah itu sebetulnya- Tuhan negeri Mekah. Enggak. Allah. Oke, kamu mengatakan Allah. Oke. Allah itu tidak merujuk kepada Allah. Oke, berarti tidak merujuk kepada Allah menurut kamu ya? Bukan menurut Oke, saya. menurut kamu Bahkan tidak- Allah itu tidak ada hubungannya dengan Allah negeri Mekah. Allah itu hanyalah tunggu sebuah sebentar. terjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan kata Theos atau Elohim di dalam di dalam Bible Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tapi itu tidak merujuk sama sekali kepada Allahnya Tuhannya negeri orang Islam, Tuhannya negeri Mekah. Nah, ini saya tanggapi dulu satu-satu nih, biar nggak lama-lama. Tadi kan saya sudah bicara, kasih Yang Anda, tadi sebetulnya, saya sudah kasih ya, Anda karena bicara kalau 5 menit ditanggapi nih. Satu persatu sebetulnya kan. Iya, tadi gini sebentar. Sebetulnya tadi yang mengenai, saya udah ngejelasin ya yang tadi mengenai inama ya. Sebetulnya banyak sih yang tadi saya mau tanggapi, tapi kayaknya waktunya menurut kamu udah habis, jadi nggak apa-apa. Oke, saya tanggapi dulu. Bukan habis waktunya. Kalau kebanyakan juga saya nanggapinya agak bingung. Baik, saya bisukan dulu ya, karena menggema, sinyalmu kurang bagus. Gini, ketika kamu mengatakan bahwasanya, oh kalau Zakir naik, nih saya kasih contoh ya, kalau Zakir naik berbicara tentang agama Islam, Kristen, ya karena dia ada literasinya, dia ada ini, ada ilmu dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya bilang kebenaran yang sifatnya subjektif dan ditentukan oleh umat muslim sendiri. Saya cuma bermaksud kepada kamu begini ya, Zahratun Nisa. Kamu berpandangan bahwa saya ini orangnya terbuka. Saya menerima masukan dari orang lain. Sementara di detik yang sama, kamu mengingkari statementmu itu sendiri. Kalau memang kamu berbicara seperti itu, seharusnya orang-orang Kristen pun punya sudut pandang yang sama. Masa kamu bilang, oh kalau Zakir naik bahasa agama Kristen boleh, karena dia kan punya dasar-dasar pengetahuan, begini dan lain sebagainya. Sementara kalau Kristen nggak boleh bahas Islam, karena kalian harus nggak boleh ini, kalian harus paham ilmu nahu sorob, balaghah, mantek, nahu sarf, dan lain sebagainya. Ini juga sebenarnya klaim-klaim subjektif. Sebenarnya bukan itu.
Kenapa Islam boleh bahas Kristen? Karena mayoritas. Karena penegak-penegak hukumnya banyak yang Islam. Karena petinggi-petinggi negara banyak yang Islam. Ya jadi boleh. Bukan karena Zakir Naiknya pinter atau dia punya bidang atau sertifikat untuk membahas agama Kristen. Dia punya ilmu bidang apa di dalam teologi Kristen? Pernah nggak dia sekolah teologi? Nggak pernah. Pernah nggak dia mengenyam pendidikan kekristenan? Nggak pernah. Tetapi dia boleh bahas agama Kristen. Nah, kenapa yang Kristen tidak boleh seperti itu? Kalaupun nih, kamu bersikeras bahwa membahas agama Islam harus paham nahu sorob, mantik, balago, bayan, paham bahasa Arab. Saya cuma mau bilang begini, Zahratun Nisa. Di dalam Al-Quran, tidak pernah ada cara untuk memahami Al-Quran harus baca kitab tafsir, harus paham nahu sorob, balago, mantik, nggak pernah ada. Bahkan saya katakan, kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan kepada saya cara memahami Al-Quran adalah dengan belajar buku-buku tafsir, saya terjun dari Monas. Cara memahami Al-Quran, kata Allah, belajar sama ahli kitab. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu kata Al-Quran. Nggak pernah Allah ngomong, maka belajarlah sama Ibnu Katsir. Nggak ada. Kemudian yang kedua, masalah somad. Apa arti somad? Kamu katakan somad itu artinya tempat bergantung. Inilah saya katakan bahwa kamu di sini memfitnah dan mengarang. Para ulama sendiri itu tidak sepakat dengan arti kata somat. Satu bilang A, satu bilang B, satu bilang C. Nih, saya kasih tunjuk. Apa pengertian somat? Lihat ya. Ini sumber-sumbermu sendiri nih saya katakan. Ibnu Faris, ini Ibnu Faris nih. Kenapa kalau memang somat itu bahasa Arab kok harus ngomong Ibnu Faris berkata? Makanya saya bilang, sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada bahasa-bahasa yang nggak jelas. Kalau memang somat itu bahasa Arab, tidak mungkin ada begini, Ibnu Faris berkata. Contoh misalnya, ketika kita baca koran, kita beli koran Sindo tadi pagi, kita baca, Joko Widodo membangun jalan tol. Menurut Udin, membangun adalah ini. Menurut Joko, membangun, enggak, karena membangun itu udah jelas kata-kata bahasa Indonesia. Nah, ini Ibnu Faris menjelaskan bahwa asal kata ini menunjukkan dua makna. Salah satunya adalah al-qusdu, tujuan. Artinya orang-orang dinamakan dengan ini adalah pemimpin yang dituju dalam semua jurusan. Kemudian Ibnu Faris berkata, Allah yang Maha Agung kemuliaannya, as-somad, dialah orang yang dituju. Nih. Terus al-fairus, abadi, menjelaskan bahwa termasuk makna as-somad secara bahasa adalah asyait, pemimpin. Ibnu Madzur menyebutkan makna as-somad adalah yang dituju. Kemudian Ibnu Atsir berkata as-somad artinya asyait, penguasa. Ini semua nggak ada yang setuju kalian. Satu bilang A, satu bilang B, satu bilang C. Gitu loh. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama kamu. Ketika kamu membaca Al-Quran, pernah nggak kamu menemukan kata-kata mutasyabihat? Coba dibuka saja mikrofonnya, biar kita interaktifnya tidak terlalu ini. Coba dibuka saja dulu mikrofonmu, unmute dulu. Di unmute dulu, buka dulu mikrofon. Bisa nggak menghidupkan mikrofon? Waduh, susah. Oke. Pernah dengar istilah dalam Al-Quran mutasyabihat? Oke, sebentar ya. Jadi begini, ini saya ingin kupas sebentar. Jadi ketika kamu tadi bilang kan, saya terbuka secara pemikiran atau secara pandangan, tapi ketika kamu bertanya tentang kenapa Zakir Naik, itu kan sebuah ungkapan pertanyaan. Nah, ketika saya menjelaskan, bukan berarti saya menutup akses. Bisa dipahami ya di sini. Bukan, kamu kan mengatakan bahwa kalau Zakir Naik boleh. Tapi kalau orang Kristen bahas Islam nggak boleh, alasannya karena tidak punya bidangnya, betul? Ini saya sampaikan sebentar.
bukan zakir naiknya. Ini bukan soal zakir naik. Kalau zakir naik kan objeknya, bukan zakir naiknya. Siapapun orang yang menguasai tentang ilmu Al-Quran. Jadi Masalahnya andaikan zakir naik bukan itu bahas namanya Al-Quran, bukan zakir- Zahratun. Zakir naik itu kan membahas Bible. Oke. Betul. Oke. Oke, kalau orang Islam bahas Bible boleh kan? Oke, jadi yang kamu permasalahkan itu sebetulnya perasaan tidak terima kamu ya ketika Bible itu dibahas begitu ya? Bukan tidak terima. Yang saya tidak terima adalah kenapa Muslim boleh bahas Bible, Kristen nggak boleh bahas Quran. Kalau Islam bahas Bible, sama polisi dikawal. Ah, bahas-bahas aja itu Nah, Bible. Sementara kalau Kristen bahas Al-Quran, polisi mengawal juga, tapi dikawal masuk penjara. Kan itu yang terjadi di negara ini. kamu bisa pahami ya yang tadi saya sampaikan, perbedaan antara tabib yang tidak memiliki legalitas dengan seorang dokter yang Oke, sudah memiliki apakah legalitas. Zakir Naik Yang ingin saya memiliki sampaikan legalitas begini. untuk Kenapa? membahas Bible? Kenapa? Oke, tunggu sebentar. Kenapa orang Kristen tidak diperbolehkan? Bukan tidak diperbolehkan untuk membahas isi Al-Quran. Di garis bawahi ya, bukan tidak diperbolehkan. Tapi ketika dia membahas Al-Quran tidak sesuai dengan bahasanya, dengan isi Al-Quran itu sendiri, itu yang menjadikan seperti Oke, orang tidak yang sesuai bicara itu mengenai dalam sudut kesehatan, pandangnya tapi dia tidak siapa? memiliki. Nah, ini yang tadi kamu tanyakan, apakah di dalam Al-Quran itu ada pembahasan mengenai kalau mau paham Al-Quran, pelajari ilmu nahwu, sorof, mantik, dan segala macamnya. Justru Allah mengatakan suruh manusia itu bertanya kepada ahli kitab. Benar kata-kata kamu tadi seperti Memang itu? ayatnya berbunyi seperti itu. Tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca iya. kitab sebelummu. Nah, ini ingin saya sampaikan seperti ini. Kenapa harus menguasai ilmu mantik? Kenapa harus menguasai? Siapa sih yang dimaksud ahli kitab di dalam Al-Quran itu? Orang-orang yang membaca Taurat dan Injil. Nah, sekarang saya tanya, apa ya yang mana yang disebut Injil itu yang mana? Injil itu adalah yang ada di tangannya orang-orang Kristen. Nah, kalau kamu memahami seperti itu salah. Ya sudah, kalau gitu mana Injilnya? Bahkan, nah, saya kasih tahu, kenapa Bible yang kamu pegang itu tidak kita sepakati? Oke, saya terima. Jangan yang diulang. bingung atau- Kamu mengatakan bahwa apa yang ada di tangan kami itu bukan Injil. Pertanyaannya, mana Injilnya kalau begitu? Terdiam kan? Tunggu suaranya ini. Suaranya. Jangan pura-pura tidak dengar. Kamu kan bilang, kamu salah. Yang dimaksud Injil bukanlah yang ada di tanganmu itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan itu. Nah, oke lah, bukan itu. Mana Injilnya? Mana Injilnya? Sekarang saya mau nanya sama kamu. Injil yang menurut kamu imani itu mana? Yang ada di tangan kami. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang kalau memang bukan itu yang kamu maksud Injil, mana Injil yang kamu maksud? Oke, sekarang saya mau nanya sama kamu seperti ini. Kamu berarti merujuk kepada Al-Quran ya? Kenapa harus ahli kitab? Harus kepada ahli kitab? Bukan untuk ke situ memahami dulu, Al-Quran Zahratun ini, Nisa, guys. begini. Sekarang, Al-Quran mengatakan, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sebelum Muhammad itu ada orang-orang yang membaca kitab kan? Yaitu kitab Taurat, kitab Injil. Nah, lalu kamu bilang, bukan itu yang di tangan, bukan itu Injil yang saya maksud. Mana kalau begitu, kalau bukan itu? Gimana? Kalau kamu mengatakan bahwa yang di tangan kami ini bukan Injil yang dimaksudkan oleh Al-Quran, apakah Al-Quran sedang merujuk kepada Injil hayalan? Dengarkan saya mau sampaikan sama kamu. Sebelum Nabi Muhammad itu diutus sempurna,
Al-Quran itu diturunkan, kamu tahu siapa yang mempercayai kenabiannya Muhammad terlebih dahulu? Kamu tahu? Menurut Siapa? literatur agama Islam, yang percaya bahkan yang mengangkat Muhammad sebagai nabi itu adalah Warokah bin Naufal. Oke, terus? Nah, menurut Warokah bin Naufal, kata dia bahwa tanda kenabian itu adalah berupa tompel di punggung seseorang. Makanya, Nah, ini tompel, ini sebentar. Sebetulnya banyak sekali kalimat yang sebetulnya salah. Saya katakan salah ya yang kamu maknai, tapi saya nggak jelaskan di sini gitu karena kalau saya jelaskan juga pasti kamu akan bingung. oke, gitu. menurut Dan Warokah bin sekali. Naufal tanda kenabian Jadi itu saya nggak apa? menjelaskan. Menurut Warokah bin Oke, Naufal, apa yang tanda tadi? kenabian yang terdapat dalam Taurat dan Injil itu apa? Apa? Menurut Warokah bin Naufal, tanda kenabian itu adalah berupa di sini ada sebuah tompel. Terus? Sementara di Quran, di dalam Taurat atau Injil manapun tidak pernah ada tanda kenabian berupa tompel. Makanya saya bilang Warokah itu tiada lain tiada bukan karang-karangannya orang Islam sendiri. Kalau memang oke, apakah kita sedang berbicara mengenai Taurat dan Injil yang exist, yang ada? Gini, kita sedang membicarakan Taurat Oke, dan tunggu Injil sebentar. yang halu Kamu atau yang ketika- ada? Oke, tunggu sebentar. Jangan. Kamu ketika membahas mengenai kembali kepada ahli kitab kan berarti kamu rujukannya kepada Al-Quran ya? Rujukan kamu berarti Al-Quran. Tapi bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan Allah bukan salah satu di antara tiga? Dan itu kenapa tidak pernah dijadikan Baik. Masalahnya begini, masalahnya Al-Quran itu adalah sekumpulan kitab kita, sekumpulan ayat-ayat yang berisi ide-ide atau gagasan-gagasan dari banyak agama. Ada dari agama Nasrani diambil dimasukin Quran. Misalnya ada Maryam, dia perawan, kemudian punya anak, kemudian ada nabi ini, nabi itu. Kemudian dari Yahudi, ada Musa, ada begini, ada Nah, begini. ini yang saya sampaikan. Tapi sebentar dulu, tapi dicampur-campur juga Sebentar. dengan agama lokal, agama sukunya Muhammad, yaitu orang Quraisy. Nah, makanya Oke, tidak dengarkan semua isi di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Tetapi ada isinya yang dicomot-comot, Ya. yang diambil-ambil dari kitab agama lain. Nah, itulah yang saya bilangkan kepada kamu sekarang. Nah, mengenai Allah tidak salah satu dari yang ketiga, salisun salasa itu, mengenai Allah itu bukan satu daripada yang tiga, itu merujuk kepada agama orang-orang Quraisy. Bahwasanya Allah itu bukanlah termasuk daripada Al-Lata dan Al-Uzza dan Al-Manat. Itu mengkritik agama orang-orang Quraisy. Nah, di sini ya, saya jelaskan dulu. Ini ketika saya mau menjelaskan ini kamu nyekal terus begitu. Coba silakan. Sampai terlalu banyak penjelasan. Sebentar. Sampai udah terlalu banyak penjelasan yang terlewat, saya sampai lupa apa aja tadi yang mau saya jelasin begitu kan. Karena dicekal-cekal terus begitu. Yang ingin saya sampaikan, apa yang kamu pahami mengenai Al-Quran yang berupa asumsi pribadi, begitu loh, asumsi pribadi. Hal itulah yang menjadikan kenapa pembahasan mengenai Kristen untuk mengomentari Al-Quran, kamu mengatakan bahwa itu adalah campuran kitab-kitab orang terdahulu dan segala macamnya seperti itu dan seperti ini begitu. Itulah kenapa tidak diperkenankan untuk orang yang tidak memahami isi Al-Quran secara dalam. Ini yang saya bilang, ini yang saya katakan subjektif. Sebentar. Ketika saya mengatakan isi Al-Quran, kemudian kamu tidak bisa menjawabnya, lalu kamu katakan, makanya orang Kristen nggak boleh bahas Quran. Ini kan jawaban putus asa. Kamu tidak memberikan jawaban, tetapi kamu malah curhat. Orang Kristen nggak boleh bahas Islam karena nggak paham nahu sorob, nggak paham balaghah, nggak paham mantik. Ini kan jawaban-jawaban yang nggak menjawab esensi pertanyaan. Inilah sejak awal saya sudah mengatakan kepada kamu, kita secara terbuka berbicara secara damai dan ini dan itu. Nah, ketika saya ingin menjelaskan kamu cekal. Saya Oke, paham, silakan karena coba. saya ada di Apa ruang maksudnya kamu, gitu ya. Allah bukan salah satu dari yang Ketika tiga? saya Silakan. mau menjelaskan,
Tunggu sebentar. Begitu banyak nih, kayak tadi ketika saya menjelaskan tentang bahasa Arab, ilmu mantik ini dan itu belum selesai begitu kan. Saya paham kamu tidak bingung memahami itu gitu kan. Bukan saya tidak Tapi ketika paham kamu udah Zahrotunisa. dan bingung, kamu mencekal Kamu kata-kata sendiri, saya, gitu. kamu sendiri mencekal kata-kata menjelaskan saya, penjelasan yang berbeda dengan ulama kamu. Mengenai kata as-somat tadi saja, kamu bilang tempat bergantung. Sementara di dalam penjelasan yang lain bukan tempat bergantung, tetapi tempat tujuan. Kan udah beda. Begini. Nih, saya kasih tahu ya sama kamu ya. Yang tadi ketika saya maknain nama itu saya jelaskan seperti kamu. Yang tadi saya kalimat Oke, inama sekarang itu kembali, pun juga jangan ngulang sama lagi aja. ketika Sekarang saya- begini, apa ketika saya- maksudnya tunggu Allah sebentar. bukan salah satu dari yang tiga? Tunggu Coba sebentar. jelaskan kepada saya. Itulah kenapa. Sebentar. Ini terlalu banyak gitu. Sebentar. Ini terlalu banyak. Kan yang tadi pertama kali saya mau sampaikan kepada kamu itu saya mau banyak tanya sama kamu tentang perspektif sudut pandang kamu gitu. Sampai terlalu banyak yang kamu pertanyakan ketika saya menjelaskan, kemudian kamu mengatakan saya curhat ini dan itu. Akhirnya saya di sini langsung Iya, Zahrotunisa, masalahnya kurang begini, sehat. kamu tidak Saya- menjawab pertanyaan, kamu malah mengatakan inilah makanya orang tanya seperti Kristen ini. tidak Belum, boleh bahas belum, Quran. Kan bukan jawaban, itu kan bukan jawaban. Sebentar. Saya mengatakan sebentar. Oke lah, Zahrotunisa, Kami hari yang perbaikin aja dulu sinyalmu, karena kami tidak bisa dengar suaramu dengan baik. Begini, Kami tidak bisa mendengar suaramu dengan baik. Oke lah. kan ke kamu. Mungkin Anda bisa naik lagi nanti atau besok, tapi sinyalnya yang bagus ya. Tanya sama orang-orang, suaramu nggak bisa kami dengar. Putus-putus. Oke lah, macet-macet. Oke, Anissa, Zahrotunisa saya turunkan dulu ya, maaf ya. Nanti kita bisa lanjut lagi. Aduh. Sebentar. Ya teman-teman ya, pastikan kalau teman-teman mau naik, sinyalnya itu yang bagus gitu loh. Biar apa? Biar komunikasi kita itu tidak terganggu ya. Ayo silakan, ini tumben saya siaran ini sampai malam, sampai 12:30 malam. Sampai hampir jam 1. Oke, kita kasih naik ada Vira Amelia Marbun. Vira Amelia. Ya, selamat malam Vira Amelia. Vira Amelia. Ini on cam nggak? Ya, Ya, silakan nyalakan kamera. Vira Amelia Marbun, apakah Anda Muslim ataukah Kristen? Kristen bang. Oke, silakan apa yang mau Anda sampaikan? Kenapa Anda naik ke sini? Nyalakan kamera dulu. Lagi nggak apa pula bang, nggak bisa nggak on cam ya? Oke, baik ya, kita turunkan. Mohon maaf ya, mungkin dia orang baru datang ke sini ya. Teman-teman sekalian, saya kasih tahu ya teman-teman. Kalau teman-teman naik ke sini, maka teman-teman itu harus menyalakan kamera, terus jelas. Anda itu mau ke sini tuh harus jelas gitu loh. Jangan bingung sendiri, Anda ngapain mau bingung gitu. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Bunsin. Ya, silakan Bunsin. Iya, ditanya Injilnya kemana? Oke lah, Injil yang di tangan orang Kristen bukan Injil. Terus mana Injilnya? Ya kagak ada, makanya. Ada yang disebut dengan Islamic Dilemma. Islamic Dilemma itu adalah Quran menyuruh beriman kepada Injil, tapi orang Islam mengatakan Injil dipalsukan. Itu yang disebut dengan Islamic Dilemma. Jadi Quran menyuruh beriman kepada kitab yang dipalsukan. Coba silakan, Bunsin, nyalakan kamera.